Kosmopolitan berasal dari dua kata, yaitu kosmos yang artinya adalah universe ataupun dunia, kemudian polites yang artinya adalah citizen ataupun warga. Seorang kosmopolitan bukan berarti harus selalu berkeliling dunia, berkeliling ke berbagai negara, tetapi yang terpenting adalah sifat keterbukaannya terhadap budaya, di mana parkiran motornya tidak diberikan peneduh, sehingga ketika terik matahari, motor akan terkena panas. Berbeda dengan pengunjung yang menggunakan mobil, mereka akan diberikan fasilitas parkiran yang lebih baik dan juga layak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syamil Ahdas dengan NIM 174221011. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai teori kosmopolitan. Secara definisi, kosmopolitan memiliki berbagai makna dan juga penjelasan yang telah dijelaskan oleh berbagai ahli. Salah satunya mengutip dari Encyclopedia of Britannica yang mengatakan bahwa kosmopolitan lebih mementingkan, lebih mengutamakan social bond ataupun ikatan sosial dibandingkan nation state. Kosmopolitan berasal dari dua kata, yaitu kosmos yang artinya adalah universe ataupun dunia, kemudian polites yang artinya adalah citizen ataupun warga. Warga di sini yang dimaksud adalah masyarakat yang tidak memiliki jabatan ataupun bukan dari kalangan elit. Teori kosmopolitan ini sudah dikenalkan, sudah dibahas sejak lama oleh para filsuf terdahulu. Salah satunya adalah Diogenes Sinope, yaitu seorang filsuf Yunani abad 5 sebelum Masehi. Ketika dia ditanya, "Dari mana kamu berasal?" dia menjawab, "Aku adalah seorang kosmopolites." Kemudian Socrates juga mengatakan dia bukan orang Athena, dia bukan juga orang Yunani, tetapi dia adalah seorang kosmios mundanum ataupun warga dunia. Yang perlu kita pahami adalah seorang kosmopolitan bukan berarti harus selalu berkeliling dunia, berkeliling ke berbagai negara, tetapi yang terpenting adalah sifat keterbukaannya terhadap budaya, agama yang berbeda. Kosmopolitanisme adalah pandangan bahwa setiap orang dimanapun mereka berada memiliki hak yang sama sebagai warga dunia. Artinya, semua individu tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, ataupun bahkan kendaraan yang mereka gunakan harus selalu memiliki hak yang sama. Kita bicara tentang fasilitas publik, penerapan prinsip kosmopolitan ini juga harus diterapkan. Bayangkan jika kita hanya mampu menggunakan kendaraan roda 2 ataupun kendaraan motor, tapi fasilitas parkir yang diberikan oleh pengelola layanan publik masih jauh dari kata maksimal ataupun bahkan tidak layak. Sungguh hal yang tidak adil. Dalam teori kosmopolitan, kita semua berhak atas fasilitas yang setara dan akses yang sama tanpa membeda-bedakan kendaraan yang kita gunakan ataupun status ekonomi. Namun penerapan konsep teori kosmopolitan ini dalam masyarakat masih jauh dari kata maksimal. Contohnya di Surabaya, banyak sekali mal-mal besar di Surabaya yang membeda-bedakan antara parkiran motor dan juga parkiran mobil. Misalnya kita bisa melihat di mal terbesar di Surabaya, yaitu Tunjungan Plaza, di mana parkiran motornya tidak diberikan peneduh, sehingga ketika terik matahari, motor akan terkena panas, dan ketika hujan akan kehujanan. Selain itu, bagi pengunjung yang menggunakan motor juga harus berjalan lebih jauh untuk bisa mencapai masuk ke dalam mal. Berbeda dengan pengunjung yang menggunakan mobil, mereka akan diberikan fasilitas parkiran yang lebih baik dan juga layak, di mana mereka akan merasa lebih aman dan juga nyaman. Fasilitas parkiran mobil juga lebih mudah, lebih dekat ketika kita mau masuk ke dalam mal. Solusinya sederhana. Bayangkan ketika pengelola mal menyediakan fasilitas parkir yang lebih baik, misalnya dengan peneduh ataupun area yang lebih dekat dengan pintu masuk mal. Ini bukan hanya soal kenyamanan, tetapi juga soal menghargai hak-hak pengunjung tanpa melihat jenis kendaraan yang mereka gunakan. Jadi, apakah kita bisa menerapkan prinsip kosmopolitanisme dalam kehidupan kita sehari-hari? Tentu bisa. Dengan memberikan fasilitas yang adil dan setara, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan menghargai setiap individu apapun latar belakangnya. Mungkin itu yang bisa aku sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.